Selamat berjumpa kembali sahabat semua. Kiranya sahabat semua diberikan kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kali ini saya akan berbagi terkait fitur-fitur yang perlu kita ketahui dalam membuat atau mengupload video di channel YouTube kita. Khusus untuk YouTuber pemula termasuk saya ini, kita seringkali dibingungkan dengan berbagai macam fitur yang ada di channel YouTube kita. Yang pertama, agar nantinya kemudian ketika kita mengupload video itu, kita benar-benar paham cara-cara yang dianjurkan oleh YouTube kepada kita kreator untuk kemudian mengupload video itu. Baik, fitur yang pertama itu adalah tema atau judul dari video yang kita upload. Nah, tema atau judul yang video yang kita upload nanti itu harus berdasarkan isi video, teman-teman. Jadi jangan kita upload video, isi videonya itu menceritakan tentang proses pembelajaran, yang kita buat temanya itu terkait dengan mancing-mancing. Itu tidak connect ya, temanya pasti berbeda. Bahkan itu yang pertama. Yang kedua, terkait setelah tema, deskripsi ini penting, teman-teman, karena deskripsi ini menjelaskan secara detail dari video yang kita upload. Jadi dalam deskripsi itu ketika kita sampaikan itu, dalam deskripsi itu penting karena menjelaskan terkait isi-isi dalam video itu. Jadi dalam hal ini kata kunci sudah termasuk di dalam. Jadi tinggal kita ketik saja, nanti dalam penelusuran pencarian oleh penonton, oleh sahabat-sahabat kita yang membutuhkan channel kita, pasti kata kunci dia akan muncul karena kita sudah menjelaskannya di deskripsi. Selain nanti kita pada kolom tag nanti. Itu terkait deskripsi. Jadi dari judul atau tema lanjut ke deskripsi. Setelah deskripsi, teman-teman, yang perlu diingat adalah kolom tagnya atau kata kuncinya. Ini perlu juga. Kata kuncinya itu juga harus diisi karena kata kunci itu merupakan satu rujukan ketika nanti video kita ini dicari tahu oleh penonton. Jadi ketika contoh minimal kita mengupload video terkait dengan tutorial perbaikan laptop misalkan, itu tinggal dicari kata kuncinya, tinggal kita siapkan, nanti otomatis akan ditemukan oleh penonton yang membutuhkan tutorial tersebut. Itu contoh. Yang berikut setelah tag, yang perlu kita perhatikan adalah kolom komentarnya, teman-teman. Kolom komentar itu juga kita harus lihat karena ada di situ ada komentar yang kita izinkan, ada juga yang tidak kita izinkan apabila video kita itu berbaur unsur anak-anak. Itu berarti nanti di situ yang kita ada yang dia muncul secara otomatis, tidak bisa kita izinkan komentar, tetapi ada juga diberikan pilihan begitu. Di pilihan apakah video ini kita izinkan untuk orang berkomentar atau tidak, itu tergantung dari kita. Nah, ini perlu kita ketahui bersama karena ini sangat penting. Kadang-kadang kita fungsinya itu kita hanya upload tanpa kita lihat fitur-fitur itu dengan baik. Yang berikut, keempat adalah thumbnail. Thumbnail ini menjadi penting karena mencari daya tarik penonton. Thumbnail yang kita siapkan itu minimal harus membuat penonton itu merasa penasaran atau merasa merasa wow begitu dengan thumbnail yang kita siapkan. Thumbnail itu adalah gambaran permukaan dari video kita. Jadi ketika orang mau menonton video kita, yang dilihat terlebih dahulu adalah thumbnail dan judul. Oleh karena itu dua hal ini menjadi penting. Dari keempat fitur ini, dua hal ini menjadi penting, yaitu judul dan thumbnail.
Dan selanjutnya yang ketiga adalah isi video. Ketika judul itu kita siapkan dengan sebuah kalimat yang membuat penonton kita itu penasaran, otomatis penonton akan merasa bahwa oh ini apa ya begitu. Itu sudah pasti karena dia akan ke sana. Nah, terkait itu didukung dengan thumbnail yang kita siapkan. Kadang-kadang kita penasaran dengan video ini, kita klik, lalu setelah kita sudah nonton, oh ternyata ada kaitannya hanya sedikit, tetapi thumbnail ini buat penasaran begitu. Jadi thumbnail itu salah satu penting menjadi rujukan ketika penonton melihat video kita. Itu terkait. Jadi ada dua hal ya teman-teman. Ditambah lagi itu menjadi penting. Ditambah lagi dengan deskripsi tadi sudah saya jelaskan. Ini menjadi penting karena ketika kita membuat video itu kita sudah tahu bahwa konsep video ini kita rujukan penontonnya kita akan mau sampaikan ke siapa gitu. Itu kita sudah siapkan ini. Oleh karena itu dari kemarin-kemarin di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa yang pertama branding channel kita ini yang kita siapkan adalah penonton. Jadi siapkan penonton dulu baru siapkan video. Jadi penonton itu kita sudah siap. Oh kita rujukannya penonton kepada anak-anak. Oh kita rujukan penontonnya kepada anak-anak muda atau kepada orang-orang tua. Berarti orang tua sukanya apa, anak muda sukanya apa. Itu tinggal kita siapkan. Tetapi itu menjadi penting teman-teman agar video atau channel yang kita bangun ini terus berkembang. Setelah sudah upload video, sekali lagi untuk teman-teman saling berkunjung. Diharapkan kepada teman-teman agar ketika kita sudah upload video itu minimal kita harus berkunjung sebanyak mungkin, berkunjung sebisa mungkin sesuai kemampuan data atau kuota internet teman-teman. Karena itu nanti teman-teman juga harus terus kita saling berinteraksi, kita saling berbagi di kolom komentar agar pendapat teman-teman atau masukan teman-teman ini menjadi penting buat saya untuk perkembangan channel saya nanti. Jangan lupa berikan dukungan teman-teman kepada saya agar channel saya ini dapat berkembang dengan baik dan teman-teman diberikan berkat yang melimpah. Baik, demikian itu terkait fitur-fitur yang dapat saya sampaikan. Jadi ada 4 fitur ya. Yang pertama itu yang harus kita siapkan adalah tema atau judul. Setelah tema atau judul, deskripsinya itu juga kita harus siapkan. Deskripsi, setelah deskripsi thumbnail kolom komentarnya itu kita izinkan tergantung video yang kita upload, dan itu dia akan berkembang bagus teman-teman. Otomatis setelah kita upload, kita juga jangan lupa untuk berkunjung ke teman-teman YouTuber pemula. Itu sangat bagus karena kita dicontoh saja teman-teman. Indonesia ini kalau kita semua yang ada di membangun YouTube ini kita saling berkunjung saja, itu saya rasa menurut pemahaman saya itu usaha-usaha di bidang seperti ini akan berkembang bagus. Apalagi perkembangan dunia sekarang ini kepada dunia IT, dunia teknologi. Ini kalau kita saling mendukung saja, saya rasa bagus. Dia akan berpengaruh positif. Tetapi kita di sini, bahkan kita pada umumnya, karakteristik orang itu kan kadang-kadang ego ya teman-teman. Ketika melihat temannya sudah mulai bagus, dia akan merasa terganggu, rasa kurang kurang simpati dan lain sebagainya. Ini menjadi persoalan dan penyakit masyarakat pada umumnya. Tetapi harapan saya mari kita saling mendukung agar membangun channel kita ini ke depannya lebih akan baik lagi. Baik, demikian teman-teman, sekian dari saya. Kiranya video yang saya bagikan ini bermanfaat dan teman-teman selalu diberikan kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam YouTuber Indonesia.